Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang dirahmati dan diberkahi Allah. Alhamdulillah kita semuanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan ibadah puasa hingga saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di subuh yang cerah ini kita semuanya diberikan tambahan nikmat oleh Allah, terutama nikmat ilmu, senang ilmu, memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi yang cerah di subuh ini akan saya sampaikan pembahasan yang belum saya sampaikan selama ini, membedah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, tentang masalah adab bagi orang yang membaca, yang belajar Al-Quran. Ini penting sekali. Jadi belajar Quran ini bukan hanya sekedar kita memahami huruf per huruf, kalimat per kalimat, ayat per ayat dengan bacaan atau lagu, tetapi harus kita memahami tentang seluk-beluk di dalam Al-Quran. Oh, ini khusus bagi yang bisa baca Quran? Tidak. Yang belum bisa baca Quran pun harus memahami tentang ilmu ini. Ya. Ini biasa diajarkan di pondok-pondok pesantren. Nah, yang pertama saya sampaikan tentang masalah Al-Quran. Dalam kitab ini yang disusun ditulis oleh Al-Imam Al-Imam Nawawi atau Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Yang pertama, di dalam adab membaca Quran atau bagi orang yang senantiasa melantunkan Quran, yang pertama, usahakan mulut kita, lisan kita, gigi kita, apa yang di dalam mulut kita bersih. Itu adab, tata krama. Wa yanbaghi idza arada al-qira'ata ay yunadhifa fahu bis-siwak wa ghairihi. Jadi seharusnya bagi orang yang ingin membaca Quran, bersihkan mulutnya dengan siwak atau menggosok gigi. Ya. Jadi jangan sampai mulut kita ini berbau yang tidak sedap, berbau yang tidak selayaknya ketika membaca Quran. Mengapa demikian? Karena Quran ini salah satu sifat Allah, dan Quran ini yang merangkum semua kitab-kitab suci dari agama, dari nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kita sebagai umatnya Rasulullah jangan sampai mulut kita ketika membaca Quran, mulut kita berbau yang tidak sedap. Ketika kita ketemu dengan siapapun, ketika kita ketemu dengan orang yang mungkin kedudukannya di dunia lebih daripada kita, pimpinan kita, ya, mungkin ketemu presiden, ketemu menteri atau siapapun, kita menjaga sikap. Lebih-lebih ketika kita membaca Quran. Kenapa? Karena ketika kita membaca Quran, di situ kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran ini salah satu sifat Allah Al-Kalam. Kalau tidak ada Quran, tidak ada kula panjenengan. Tidak ada Quran, kita tidak ada. Kok gitu? Coba kita buka surat Yasin yang terakhir. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kun itu Quran. Kun itu Quran. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengucapkan dengan kalamnya. Ya, kalam berarti kan Quran. Kun, jadi, maka jadi. Fayakunu, maka terjadi. Kita tidak ada kalau tidak ada Quran. Kita tidak ada kalau tidak ada kalam Allah. Maka kalau kita ingin mulia,
Ketika kita hidup di dunia sampai akhirat, muliakan Quran. Kita komunikasi dengan Allah, baca Quran. Di samping zikir, di samping ibadah-ibadah yang lain, termasuk sholat, hal-hal yang wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita membaca Quran atau mempelajari Quran, maka bacalah di tempat yang bersih, yang layak. Bukan berarti itu tidak boleh dimanapun. Nanti ada ketentuan di sini hukumnya. Wa yustahabbu an takuna al-qira'atu fi mawdi'in nadhifin mukhtar, wa lihada istahabba jama'atu minal ulama al-qira'ata fil masjid. Disunahkan supaya adanya membaca Quran itu di tempat yang bersih, yang terpilih. Ini paling utama. Wa lihada, untuk ini istahabba jama'atu minal ulama, para ulama, sekumpulan banyak ulama dari mulai zaman sahabat sampai ulama mutakhirin mensunnahkan al-qira'ata fil masjid, membaca Quran di masjid. Loh, kalau di rumah bagaimana? Sama. Kalau ketika kita membaca di dalam rumah, maka rumah kita pun di tempat yang dimana yang layak. Ya. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Quran, usahakan menghadap kiblat. Ini adab. Kadang-kadang ada orang kan baca Quran kan berbagai cara baca. Boleh. Cuma dianjurkan usahakan untuk membacanya dengan arah kiblat. Makanya Imam Nawawi mengatakan, yustahabu lil qari'i fi ghairi sholati ay yastaqbilal qiblah. Disunahkan bagi orang yang baca Quran di dalam selain sholat supaya menghadap kiblat. Sunnah, afdalnya. Kenapa arah kiblat? Sebab arah kiblat ini arah di mana yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, khairul majalisi mastuqbila bihil kiblat. Sebaik-baik tempat duduk adalah di mana tempat duduk itu dihadapkan dengannya arah kiblat. Itu sebaik-baik. Jadi sebaik-baik arah duduk itu kita menghadap kiblat. Nah, kemudian setelah kita membaca kiblat, usahakan wa yajlisu mutakhasyi'an bi sakinatin wa waqar, mutrikan ra'sahu. Dengan khusyuk, dengan tenang baca Quran, harus tenang. Tidak gerusa-gerusu baca Quran. Apalagi ketika sholat. Ketika sholat kita baca ayat, baca surat, usahakan bacanya dengan tenang, tidak gerusa-gerusu. Makanya ketika ada orang sholat baca ayatnya kok tidak karu-karuan, nah kan viral, udah lama viralnya orang terawih sholat bacaannya cepat, wabar. Menurut fikih gimana? Tidak sah. Cuma lebih baik tidak terawih, daripada capek semua kan gitu. Dan tidak menghormati Quran, Fatihahnya, bacaannya tidak diperhatikan. Nah, ini baca Quran saja ketika kita duduk, posisi duduk atau posisi berdiri, tenang, tidak gerusa-gerusu, bacanya pun lantun dengan landai, mutrikon ra'sahu, dengan menundukkan kepala. Untuk apa menundukkan kepala? Melihat bacaan ayat atau kalimat-kalimat di dalam Quran. Nah, kemudian setelah kita sudah memulai membuka lembaran-lembaran Al-Quran, usahakan jangan tinggalkan membaca ta'awudz. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini berdasarkan di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat An-Nahl ayat 98, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Quran, maka usahakan fasta'id billah, mintalah perlindungan dengan Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Nah, setan ini siapa kan gitu? Setan ini siapa? Apakah setan ini makhluk Allah? Iya. Tapi wujudnya setan. Nah, apakah Allah menciptakan setan? Iya. Tapi setan ada dua, setan manusia, setan jin. Kita baca Quran asik-asik begini, dipanggil tetangganya, mas, mas, mana? Jalan-jalan mas, taruh Qurannya, urung nggak baca Quran. Itu gambaran setan yang ngajak, asik baca Quran kok tidak jalan-jalan, ya kan gitu.
Jadi ada orang tanya kepada saya, Ustaz, setan itu apakah makhluk tersendiri? Tidak. Setan itu sifat, bukan makhluk. Sifat. Sifat ya memang makhluk, maksudnya makhluk juga. Cuma sifat di antara sifat nakal, sifat mokong itu setan. Kalau ada orang nakal mokong, berarti dia punya syaitonia dalam dirinya. Makanya manusia itu kan ada manusia, ada jin, ada iblis itu sendiri. Iblis rajanya makhluk yang nakal kan gitu. Ada malaikat, ada binatang. Setan ini sifat, bukan bentuk jasad, sifat. Ini harus dipahami. Nah, kemudian saya lanjutkan. Apalagi yang harus kita baca? Membaca basmalah. Wa yanbaghi an yuhafidhu ala qiraati bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin siwa bara'ah. Seharusnya ketika orang baca Quran usahakan baca bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surat selain surat Baroah. Surat Baroah ini surat Taubah. Surat Taubah tidak ada bismillahnya. Semua surat di dalam Quran awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah muakkad. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Nah, fa inna aktsarul ulama ala annaha ayatun haitsu tubtabu fil mushaf. Nah ini. Karena sesungguhnya kebanyakan ulama mengatakan bahwa ayat basmalah sekiranya ditulis di dalam mushaf adalah merupakan ayat. Tapi tidak dimasukkan, tapi termasuk ayat kata ulama. Nah, waqad kutibat fi awailis suwari siwa baroah. Dan sungguh bismillahirrahmanirrahim ini telah ditulis, dicatat di semua lembaran mushaf, lembaran-lembaran di dalam Al-Quran selain surat Baroah atau Taubah. Ada orang mengatakan, tidak cukup langsung ayatnya dibaca, suratnya dibaca dari awal, tidak usah bismillah. Kita pakai yang majmu' ulama, kita pakai yang ijma' ulama. Kebanyakan ulama ahli tafsir mengatakan, andaikan bismillah ini andaikan bismillah ini masuk dalam catatan itu jelas. Ini tidak masuk, tapi tetap usahakan membaca. Karena kebanyakan ulama mengatakan bismillah termasuk ayat awal, tapi tidak tertulis. Ya, ini loh. Jadi kita perlu belajar tafsir. Tidak cukup hanya sekedar mohon maaf, tidak cukup kita hanya bisa baca Quran. Tafsir juga. Tafsir harus dipahami. Jadi, agar kita paham, baca Quran seperti ini. Aturan Quran seperti ini, kan seperti itu. Nah, kemudian ada orang tanya, bagaimana hukumnya ketika membaca Quran sambil menangis? Afdol. Kita kadang-kadang membaca Quran dan nangis, tapi lebih afdol kita menangis. Nah, waqad taqaddama fil faslainil mutaqaddimaini bayanun ma yuhmalu 'alal buka fi halil qiraah. Wa huwa sifatul arifin. Ketika baca Quran menangis ini adalah sifatnya walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa syiarul ibadillahi sholihin, dan merupakan syiar dari hamba-hamba Allah yang saleh. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhud, Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Iqra'ul Qur'ana wa baku fa illam tabaku fatabakau. Kalian baca Quran dan menangislah. Jika kalian tidak bisa menangis, fatabakau, usahakan menangis. Nah, seperti ini. Jadi inilah Quran, luar biasa. Tapi bukan berarti nangisnya ini nangis nangis dibuat-buat, usahakan menangis lah. Bagaimana cara kita menangis? Memahami artinya Quran, tentang adab Allah, tentang siksa Allah, baru kita bisa merasakan, ya Allah pedihnya siksa seperti ini. Akhirnya tambah terasa, air mata keluar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika kita membaca Quran, usahakan tartil, usahakan dengan landai sesuai dengan aturan baca tajwidnya, makhorijul hurufnya ditata yang baik. Saya sudah tua, usia saya sudah lanjut, tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi yang masih muda-muda, usahakan baca Qur'annya yang tartil, yang landai.
Bagaimana baca Quran cepat, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kurang afdol. Saya tidak mengatakan salah, kurang afdol. Dan gitu. Ada yang baca orang khataman gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, tidak jelas, geremeng gitu. Tidak afdol, karena tidak mengikuti aturan kaidah huruf dan kaidah bacaan. Makanya di dalam Quran sendiri Allah Ta'ala menyampaikan warattilil Qur'ana tartila. Kamu baca Quran secara benar-benar tartil. Jadi di sini disebutkan warattilil Qur'ana, kamu baca Quran dengan benar-benar tartil. Jadi kalimat tartilan ini kalimat masdar. Ya, rattala yurattilu tartilan. Nah, tartilan benar-benar membaca dengan tartil. Jadi Allah Ta'ala sungguh-sungguh kalau baca Quran yang tartil, maksudnya seperti itu, ditegasi oleh Allah. Ini penegasan. Jadi kalimat tartilan ini penegasan dari Allah. Bacalah Quran secara tartil dengan benar-benar tartil. Ya, maksudnya bagaimana? Makanya kita wajib melajari tajwid. Bagaimana kita membaca Quran yang baik. Ya. Kalau sudah bisa baca Quran, belajar tajwid. Kalau memang tidak mampu, tidak apa-apa. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa. Tapi usahakan belajar bacaan yang baik, bukan lagu. Lagu bagaimana? Lagu afdal juga kalau pakai lagu. Tapi orang kan suaranya beda-beda. Ada suaranya yang serak, seperti penyanyi rock. Ada yang suaranya yang lembut, seperti penyanyi pop. Ada yang suaranya ada koplo-koplo, seperti penyanyi dangdut yang koplo, kan macam-macam. Beda-beda suaranya orang. Cuma ketika baca Quran tartil. Kenapa? Kalau kita baca Quran tidak karu-karuan, asal-asalan, maka Quran itu akan melaknat diri kita sendiri. Melaknat itu apa? Dibenci oleh Quran kita nanti. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan annaha na'atat qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan. Ya. Ummu Salamah itu mensifati bacaan Rasulullah dengan bacaan yang ditafsiri secara huruf per huruf. Jadi misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nah, itu zaman Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin di zaman Rasul. Ar-Rahmanir-Rahim itu di zaman Rasul seperti itu. Kalau sekarang kan di lagu-lagu macam-macam lagu ini. Nah, zaman Rasul itu baca satu sambil tadabbur. Nah, kemudian yang berikutnya apa adab di dalam membaca Quran? Dilanjutkan di dalam keterangan ini Imam Nawawi menyatakan membacanya dengan berurutan, jangan rancu, kecuali bacaan itu untuk bacaan wadhifah. Wadhifah itu semacam degil dari ayat Quran, misalnya dari Al-Fatihah sampai selesai, Alif Lam Mim 1 sampai 5 selesai, kemudian disambung dengan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanir rahim innabihul sampai selesai, disambung diputus sampai ayat kursi Allahu la ilaha illa sampai selesai, disambung dengan la ikraha fiddin sampai selesai, disambung dengan tidak sampai selesai, hanya beberapa satu dua ayat, amanat lillahi ma fis sampai mansurna 'alal qaumil kafirin, dilanjutkan ke belakangnya masuk surat Ali Imran, lanjutkan ke belakangnya per ayat, tidak apa-apa kalau itu. Tapi kalau membacanya dibalak-balik, yang seharusnya depan tapi ditaruh yang depan taruh belakang, yang belakang taruh depan, ini makruh. Makanya para ulama mengatakan al-qala ulama al-ikhtiyaru ay yaqra'a ala tartibil mushaf. Fa yaqra'ul Fatihata, tsumma al-Baqarata, tsumma Ali Imran, tsumma ma ba'daha ala tartib. Wa sawa'un qara'a fi sholati aw fi ghairiha. Jadi para ulama mengatakan supaya seseorang itu membaca Quran secara tertib berurutan. Kalau sudah bisa baca Quran berurutan. Karena Allah sendiri menyusunnya itu berurutan. Dia baca Fatihah, lanjutkan dengan Baqarah. Selesai Baqarah, lanjutkan Ali Imran.
Kemudian setelahnya lanjutkan surat-surat berikutnya, dibaca di dalam sholat atau di luar sholat, berurut. Jangan yang belakang atau di depan. Sama ketika kita ngimami, ketika jadi imam, jangan dibalik. Rakaat pertama baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas sampai selesai. Rakaat kedua baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri. Ini makruh. Makruh. Jadi Jadi makruh, Pak. Jadi jangan dibaca seperti itu. Diurut. Loh, kalau terlanjur baca bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Apa lanjutannya? Ulang dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai selesai. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Baqarah. Walaupun 5 ayat, 2 ayat, 3 ayat tapi berurutan. Jangan dibalik. Saya jadi rakaat pertama An-Nas. Kalau gitu saya baca qul huwallahu ahad saja. Makruh. Nah, ini perlunya kita belajar ilmunya Quran. Tidak sekedar belajar baca, tapi ilmunya Quran harus kita pahami. Kemudian dilanjutkan lagi, qala ba'du ashabina yustahabu idza qara'a suratan ay yaqra'a ba'daha allati taliha. Wa dalilu hadza anna tartibal mushafi innama ju'ilat hakadha li hikmatin. Kenapa? Disunnahkan apabila membaca surat supaya membacanya setelahnya alat yang mengiringnya. Tadi saya sampaikan. An-Nas misalnya terlanjur baca An-Nas rakaat pertama, lanjutkan rakaat kedua Al-Baqarah. Alif lam mim sampai berapa ayat terserah. Kenapa seperti itu? Karena mushaf itu diurut, ditertibkan sedemikian rupa, sudah diatur oleh Rasulullah. Jadi yang menulis sahabat itu Rasulullah, itu yang mendikte. Sahabat menyusun, ini bacanya hanya seperti ini. Nah, kita harus mengikuti aturan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan Quran itu. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana kalau kita baca Quran, kita hafal Quran misalnya, lebih afdal mana? Membacanya dengan melihat ayatnya dengan mushaf lembarannya, atau kita tutup Qurannya, kita membacanya. Misalnya ada orang hafal Quran, lebih utama mana? Dia membuka Quran atau menutup Quran sambil membaca? Maka jawabannya lebih utama membuka Quran walaupun dia hafal Quran. Ini sering terjadi anak sekarang, hafal Quran, Qurannya nggak dipakai. Ulama dulu zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman ulama salaf kholaf, mereka banyak yang hafal Quran. Mulai kecil mereka hafal Quran, ngerti tafsir, ulama dulu. Tapi mereka tidak meninggalkan lembaran Quran. Sekarang tidak hafal Quran, mohon maaf, ini sering saya lihat, sering terjadi, hafal Quran, tapi Qurannya ditutup, tidak afdol. Afdolnya dibuka. Makanya di sini disebutkan qiraatul Qur'ani minal mushafi afdalu minal qiraati ala dhahril qalbi. Membaca Quran dari mushaf lembarannya ini lebih utama dibandingkan membaca Quran dari belakang hati. Maksudnya apa? Dari hafalan. Walaupun hafal Quran, buka Quran. Kenapa? Agar mata kita li'anna nadhara fil mushafi ibadatun matlubah. Sebab memandang Quran, memandang saja, ini merupakan ibadah. Walaupun tidak baca Quran, mandang Quran saja nggak dibaca, dilihat ini aja dilihat. Ini ibadah, apalagi sambil membaca. Jadi kalau kita punya anak bisa baca Quran, apalagi hafal Quran, suruh buka Qurannya. Suruh buka Qurannya. Kenapa? Itu ibadah. Memandangnya itu ibadah. Ada nilai mata kita. Jangan hanya bibir kita, lisan kita membaca Quran, tapi mata kita tidak baca Quran. Telinga kita baca, mulut kita baca, lisan kita baca, tapi sayang mata kita tidak bisa membaca Quran. Eman. Makanya hakada qaulahul qadhi Husain bin Ashabina wa Abu Hamid al-Ghazali wa jama'atun minas salaf. Ini disampaikan, dipesankan Imam Qadhi Husain dari kalangan para ulama-ulama pendahulu, Imam Abu Hamid al-Ghazali dan sekumpulan ulama salaf.
Jadi sahabat dulu, wa naqala al-Ghazali fil Ihya, dalam kitab Ihya Imam Ghazali mengatakan anna katsirina minas sahabati radhiyallahu ta'ala anhum kanu yaqra'una minal mushafi wa yakrahuna ay yakhruja yawmun wa lam yanzuru fil mushaf. Para sahabat kebanyakan sahabat mereka membaca Quran dari mushafnya. Padahal sahabat ini banyak yang hafal Quran. Tapi para sahabat juga banyak yang tidak bisa membaca sekedar hafalan, tapi tetap mereka membuka. Jadi tidak semua sahabat itu bisa menulis, tidak. Tapi mereka bisa hafal. Banyak sahabat seperti itu. Makanya sekarang kalau ada orang tidak bisa baca Quran karena mungkin faktor usia, tidak sempat belajar waktu usia mudanya, tidak apa-apa. Baca Quran, caranya apa? Yang hafal apa? Tapi sesekali buka Quran. Jadi kembali lagi ke keterangan tadi, Imam Ghazali mengatakan sahabat-sahabat dulu mereka ini membaca Quran dengan mushaf dan mereka membenci ayakhruja yaumun walam yanzuru fil mushaf jika mereka keluar sehari tidak memandang mushaf Quran. Jadi sahabatnya tidak senang sehari tidak melihat Quran, sahabat tidak suka. Nah, kalau kita kan tidak, Pak, sehari tidak buka HP, nah, kebalikannya seperti itu kita. Wong saiki kiai ustaz ae kemana-mana bawa HP, gak lapo-lapo buka HP, Facebook kan enak. Tidak apa-apa, tapi usahakan Quran juga dibuka, walaupun tidak dibuka sekali-kali dibuka. Kan gitu. Sahabat dulu tidak sehari tidak baca Quran, mereka benci pada dirinya sendiri. Jadi Pak sahabat itu kemana-mana dibuka Quran. Nah, ini adab, ini tata krama. Kemudian yang berikutnya, di antara tata krama membaca Quran, membaca Al-Quran bagaimana jika dibaca berjamaah dengan orang banyak? Tidak apa-apa. Ada orang mengatakan di YouTube, tidak ada di zaman Nabi itu membaca Quran di masjid bergantian. Kata siapa? Sahabat itu dulu kalau membaca Quran juga gantian. Makanya disebutkan wa huwa ayyajtami'a jama'atun yaqra'u ba'duhum usran aw juz'an aw ghaira dzalik. Jadi sekumpulan itu diperbolehkan membaca Quran sebagian sepersepuluhnya, satu juznya atau selainnya. Setelah yaskutu, kemudian setelah itu berdiam gantian. Wa yaqra'ul akharu min haitsu intahal awal. Yang lain membaca sekiranya yang lain selesai, dia melanjutkan. Tsumma yaqra'ul akhar, yang lain kemudian melanjutkan. Wa hadza jaizun hasanun. Ini adalah perkara yang boleh dan baik gantian baca Quran. Satu makro, satu lembar, ya, satu surat, satu juz, tidak masalah gantian. Tapi kalau kita Ramadan ini jangan satu juz sendiri, yang lain ngantuk nanti dengarkan. Apalagi bacanya sambil di sebelahnya jajan. Iki situ iki gak dintek-entek no. Quran ini dipangan dewe, istilahnya kan gitu. Baca Quran dihabisnya sendiri, dipangan-pangan dewe, iki jajan tak entek no. Jajan entek ditinggal mulai, sing situ selesai tak qoballallahu noleh. Lho wong endi lho jajane gak ono isan. Sawane diwaca dewe. Kan gitu. Nah, caranya bagaimana? Satu makro. Caranya bagaimana? Berapa lembar sekalian dibaca. Tidak apa-apa sambil sepakatan. Ayo, pirang ayat. Kamu berapa ayat, kamu berapa ayat? Tidak apa-apa. Bebas itu. Terserah. Makanya ini yang dipakai para ulama Nusantara, khataman Quran dengan per juz. Satu orang dikasih satu juz, satu orang satu juz. Apakah ada di zaman Nabi? Nah, ini keterangannya seperti ini. Kalau ada orang melarang, berarti kurang memahami ulumul Quran. Ilmunya Quran dia tidak paham, hanya bisa membaca. Tak perlunya kita melajari ilmu Quran. Terus bagaimana baca Quran dengan suara lantang, ahsan, lebih baik daripada membaca Quran di dalam hati. Ada orang baca Quran pandang gini, dilihat, tidak keluar suara. Alasannya apa? Ya saya lebih menenteramkan hati saya. Afdalnya suara dikeluarkan.
Jangan di batin baca Quran. Komunikasi dengan Allah kok di batin. Kalau gitu komunikasi dengan orang lain harus di batin. Ngomong-ngomongan dengan pimpinan di batin aja. Pak, kemari dipanggil pimpinan. Nah, datang. Apa yang kamu laporkan? Nyundulkan ini dong. Apa ini? Diem aja. Kira-kira gimana? Sama dengan baca Quran. Lantunkan dengan suara. Lantang enggak apa-apa. Kita ngomong dengan orang lain lantang kok. Masa dengan Quran enggak lantang. Jangan dibatin. Makanya di sini disebutkan wa hadza faslun muhimun yang bagi ayat taniyah bihi i'lam anna ja'at ahaditsun katsiratun bis sahih wa ghairi dalatun ala istihbabi rafis sauti bil qiraah. Banyak keterangan hadis sahih yang menunjukkan disunnahkannya mengangkat suara dengan bacaan Quran. Wa ja'at azarud dalatun ala istihbabil ikhfa, dan juga datang tentang riwayat yang menunjukkan menyembunyikan bacaan Quran, bukan berarti menyembunyikan dibaca hatin, bukan, dibaca pelan cuma dikeluarkan suaranya. Ikhfa itu dibaca samar-samar. Namanya ikhfa itu samar-samar, bukan diem. Ada orang salah menafsirkan diem di batin, salah penafsirannya. Ikhfa samar-samar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini sama-sama. Kalau ikhla, kalau rafus sauti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin itu lantang, itu rafus sauti. Afdal. Lu sekarang ada terusan dibatasi, ya peraturan pemerintah, batasan pemerintah baca sampai jam 10 malam dengan mic speaker atas. Cuman ketika sudah ditutup jamnya, bukan berarti kita datang di dalam masjid. Tidak pakai mic, tidak apa-apa, suara kita keluarkan. Gitu loh, harus dipahami hal seperti ini. Nah, kemudian berikutnya, adab membaca Quran dengan suara yang jelas, lantang, tadi telah disebutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam risalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanas sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Jelas ini. Ini jelas hadisnya. Tidaklah Allah mengizinkan sesuatu apa yang diizinkan bagi Nabi Muhammad SAW. Seperti ketika diizinkan oleh Allah siapa Nabi Muhammad SAW, apa yang diizinkan Allah kepada Nabi Muhammad? Hasanis sauti, bagusnya suara ketika baca Quran, tidak salah-salah. Yataghanna bil Quran, dia melakukan Quran. Kalau punya lagu, kalau tidak punya lagu tidak apa-apa. Yajharu bihi, menggeraskan bacaan Quran. Yajhar itu tegas, jahar itu tegas. Kalau idhar samar, kalau jaharo tegas. Itu baca Quran. Para bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah, banyak tentang adab baca Quran. Di antaranya apa? Jangan baca Quran sambil kaki diselonjorkan. Ya, ini adab. Ulama sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Baca Quran kakinya sembojong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baca sudah geremeng, sembojong. Geremeng, bojong kakinya. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian makruh. Silo, kita menghadap pada siapapun, dengan tamu, dengan teman, dengan siapa, kita silo. Dengan anak masuk baca Quran so enak. Tewingker. Nah, alhamdulillah. Ini anak muda, Pak. Hatta di pondok kadang-kadang seperti ini mulai santri mopong ini. Wah, metewingker. Bagaimana kalau baca Quran dengan capek, baca Quran dengan sembujung sambil tiduran sekalikan. Kalau masalah tiduran tidak apa-apa, sekalian tidur. Maksudnya apa? Tidur miring. Muttaji itu tidur miring. Tidak apa-apa sekali kalau capek tidur miring. Tapi kalau sembujung, apalagi metingkrang, wah itu yang tidak boleh. Kalau miring sekalian tidak apa-apa. Kecapean bukan karena berarti bisa masukkan ambil turun. Dah, kalau dia kecapean,
Bolehkah baca Quran sambil berdiri? Boleh. Tapi afdalnya duduk dengan kaki bersila. Itu adab dan hukum di dalam baca Quran. Nah sekarang bagaimana kalau ibu-ibu waktunya haid baca Quran? Jangan cuma mendengarkan ijma ulama. Pernah ada orang tanya saya, ini ada ulama ijma, pakai yang ijma ulama. Nyai-nyai dulu, makanya pondok-pondok pesantren, nyai-nyai dulu yang memegang aturan Quran, ketika santrinya belajar pada dia, nyainya, bunyainya, waktunya haid, bunyainya hanya mendengar. Kalau salah, hanya menunjukkan salah, seperti itu. Ini aturan Pak. Tidak ada yang lebih mudah lagi, ijma ulama. Hati-hati. Ya. Bagaimana kalau megang Quran? Nggak saya baca kita langsung saja. Baca megang nyentuh Quran. Ijma ulama mengatakan kalau waktunya junub, hadas besar, haid, jangan nyentuh Quran. Ijma ulama. Pakai yang ijma. Kalau hanya nyentuh pakai duding, bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Pakai duding. Head ngajar santrinya, belajar Quran, dia buka lembaran, tidak apa-apa. Kalau pakai alat karena tidak langsung nyentuh. Walaupun ada kitab yang agak kering yang tidak boleh. Yang ijma ulama membolehkan. Ini. Kalau nyentuh dengan kulit ketemu mushaf ketika kita hadas besar, jangan. Haram Pak, ijma. Ijma itu apa sih? Kesepakatan ulama. Dan nah, bagaimana kalau anak kecil dia masih belum lancar belajar Quran? Apakah anak kecil tersebut kita perintahkan wudhu? Apakah wajib atau tidak? Tidak wajib, cuma afdolnya perintahkan untuk pembelajaran. Anak-anak kecil, anak kita, cucu kita belajar Quran. Terus dia memegang Quran, membawa Quran. Bagaimana? Apakah wajib dia wudhu? Tidak wajib. Bolehkah dia bawa? Boleh. Cuma afdolnya perintahkan sebagai pembelajaran. Tapi tidak wajib. Walaupun ada beberapa ulama mengatakan wajib. Tidak. Yang kuat tidak wajib. Anak-anak. Anak-anak, sekali lagi anak-anak, bukan orang dewasa. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan Pak mungkin? Kalau misalnya berapa? Ya, monggo. Untuk Al-Quran kan ada yang perkata, jadi ada bismillah, ada artinya di bawahnya. Oh, terjemah. Itu dengan Al-Quran apa beda Pak? Misalnya harus wudu apa enggak? Kalau Quran kan harus wudu atau yang nggak boleh pegang. Sekarang kalau ada terjemahannya, ada artinya di samping Indonesia. Yang tidak boleh itu menyentuh ayatnya ketika itu terjemahan. Bagaimana hukumnya membawa Quran dalam keadaan hadas besar? Kalau semua dari kitab ini Quran semua, kitab ini Quran semua, tidak ada terjemahannya, tidak boleh. Ya. Kemudian kalau misalnya ada terjemahannya, lebih banyak terjemahannya atau ayatnya? Kalau lebih banyak terjemahannya nggak apa-apa. Tapi kalau banyak ayatnya, terjemahannya seperempat, kemudian Qurannya 3/4, pakai jangan. Kita pakai sekali lagi ijma ulama. Lebih selamat kita. Quran itu dimuliakan oleh Allah. La yamassuhu illa mutahhar. Itu ayatnya. Dan ditafsiri para ulama-ulama fikih dari semua kitab yang saya punya di rumah. Masalah fikih, masalah tafsir rata-rata tidak mengizinkan ulama dahulu, imam-imam dahulu. Sekarang aja ada kiai yang membolehkan, tidak saya pakai. Saya lebih pakai ulama yang dahulu, yang lebih paham, lebih alim, lebih alamah.
Pertanyaan yang lain mungkin? Iki Pak, monggo Pak. Misalkan HP itu berisi Al-Quran, terus terbawa atau dibawa masuk toilet, apakah tidak berdosa? Kalau selama gini, bagaimana baca Quran di kamar mandi? Makruh, daro. Baca Quran di kamar mandi makruh, daro. Maksudnya bagaimana? Ketika posisi terbawa. Tapi waktu kencing jangan baca Quran. Ketika buang kotoran, beol, jangan baca Quran. Tapi kalau sekedar masuk saja kita membaca Quran, makruh. Itu karena bukan tempat yang suci. Dan yang haram itu ketika kencing, berak, membaca Quran, haram. Karena sama dengan kita menghina, merendahkan Quran. Nah, kemudian bagaimana dengan HP masuk ke kamar mandi? Kalau tulisannya itu ada, maka hukumnya makruh. Kalau HP-nya terbuka, aplikasinya terbuka, aplikasi Bang. Terus kita lupa mematikan. Bagaimana kalau lupa mematikan? Tidak apa-apa kalau lupa. Tapi kalau disengaja, aplikasi dibuka, tidak dimatikan, sengaja masuk kamar mandi, makruh. Makruh. Lagi. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ini, monggo. Kalau kita di masjid itu ya, pada saat kita baca Al-Quran dengan suara jelas, kemudian ada orang sholat itu ya, mana yang kita tahu? Kedua, mungkin pada suatu saat kita pernah menemui gini, ini tak lamun atau tak malun gitu. Kita bingung karena kan gimana huruf tak malun atau tak lamun gitu ya. Oh, tak malun atau tak lamun. Karena cetakan huruf Al-Quran itu kan beda-beda. Ketika kita ada bingung ini bacanya sebenarnya apa sih? Apa yang kita lakukan? Cetakannya berbeda. Ya, huruf Al-Quran itu kan antara Al-Quran satu dan yang lainnya. Kadang-kadang hurufnya itu kan tulisannya apa namanya itu, fontnya ya, fontnya itu kan beda. Nah, suatu saat mungkin kita pernah ini bacaannya itu yang benar apa gitu. Nah, itu apa yang kita lakukan? Ya, gini. Yang pertama tadi lebih utama kita membaca keras ketika di masjid waktu itu kita membaca Quran dengan suara yang lantang, bukan keras teriak-teriak, bukan ya. Keras itu dengan suara yang dikeluarkan. Terus ada orang datang sholat di sebelah kita, maka bagaimana? Pelankan suara. Pelankan suara, beri kesempatan dia sampai selesai sholat. Pelankan sampai dia selesai sholat, terutama sholat yang wajib. Kalau dia sudah selesai, lanjutkan kita baca dengan suara yang mungkin dikeluarkan lagi yang agak keras. Bismillahirrahmanirrahim, lanjutkan. Dia selesai sholat. Nah, itu Pak aturannya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita ketika membaca Quran, di situ ada kalimatnya yang mungkin berbeda. Nah, kalimat yang hurufnya berbeda bisa jadi salah cetak. Karena kalau Quran ini tidak ada yang keliru hurufnya itu. Yang kalau salah cetak, ya. Terus bagaimana kita menyikapi ketika baca Quran ada yang salah cetak? Maka kita melihat Quran yang lain, kebanyakan bagaimana tulisannya. Misalnya di sini disebutkan ya'lamuna dengan tak lamuna, beda huruf antara ya dan tak. Maknanya pun berbeda. Ya'lamuna mereka mengetahui, tak lamuna kalian mengetahui, beda jauh kalian dengan mereka. Maka apa yang harus kita sikapi kalau membaca terdapat hurufnya yang berbeda? Kita buka semua Quran yang tadi ayatnya sama, dibuka suratnya mana, ayatnya ayat berapa, dilihat, oh kebanyakan ini ya'lamun, maka ikuti yang ya'lamun.
Memang betul kadang-kadang ada salah cetak. Tapi kalau diganti tidak ada. Kalau salah cetak, iya. Nah seperti itu. Kita cari yang terbanyak tulisannya dan sesuaikan kalimatnya itu apa, menceritakan apa, konotasinya kemana ayat itu, kan gitu. Oh menceritakan ini tentang masalah sholat yang hubungannya sholat berarti ya lamuna atau tak lamuna, dilihat dulu. Oh ini seperti ini. Ada. Ada pertanyaan lain mungkin? Iya Pak. Enggak. Abdolnya seperti itu. Kalau misalkan dibaca dalam hati, Tidak apa-apa. Tapi abdolnya dengan suara. Karena Bismillah itu termasuk ayat juga. Bismillah itu termasuk ayat. Abdol dikeluarkan suaranya. Jadi gini. Kitab suci itu bukan 4 ayat. Bukan 4. Semua nabi dan rasul mendapat kitab suci, mendapat mushaf, mendapat wahyu. Nabi Adam dapat. Jumlahnya ada 104 kitab, Pak. Bukan 4. 104. Nah, kemudian dibagi-bagi Nabi Adam, Nabi Sis, anak yang terakhir itu. Kemudian Nabi Idris dapat, Nabi Ibrahim mushaf dapat, kemudian Nabi Musa dapat, ya. Kemudian sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad. Semua Quran, semua ajaran Nabi dulu, ajaran Nabi-Nabi terdahulu, ya para Rasul dahulu, ayat-ayatnya, surat-suratnya. Kemudian setelah mereka wafat sama Allah diamankan. Mereka wafat satunya diamankan sampai dikumpulkan di lembaran Nabi Musa, Taurat. Nabi Musa wafat, dikumpul lagi Nabi Daud. Nabi Daud wafat, kumpulkan dalam Nabi Isa. Berurutan. Nabi Isa diangkat ke langit, kitab Injilnya yang terkumpul dari semua kitab dikumpulkan di dalam Quran. Di dalam Quran 30 juz. 30 juz ini kolbunya Quran Yasin. Kemudian induknya Quran Al-Fatihah. Induknya ayat dari semua surat, dari semua kalimat, dari semua ayat di dalam Quran, ayat kursi. Makanya jangan kita tinggalkan ayat kursi. Kemana-mana baca ayat kursi, banyak baca ayat kursi. Tidur mau tidur baca ayat kursi. Pergi kemana baca ayat kursi. Jalan-jalan sambil zikir baca ayat kursi. Kemudian Fatihah dirangkum di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Inti dari semua kitab suci Nabi dulu itu ada di dalam Quran. Dalam Quran ada dalam surat Fatihah. Surat Fatihah ada di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hebat Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi usahakan kita baca surat, jangan tinggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Abdolnya seperti itu. Ada lagi pertanyaan lagi? Saya singkat-singkat. Ini Pak. Al-Quran itu apa bentuk dari buku dari Al-Fatihah sampai ke Anas atau boleh lembaran per juz? Gimana Pak? Al-Quran itu bentuknya kan Al-Quran. satu buku. Iya, satu kitab. Kan Anas. Iya. Atau boleh kita baca per juz? Kan ada per juz. Iya. Bolehkah kita baca per juz? Boleh Pak. Tidak apa-apa. Tapi awali dulu dengan urutannya. Fatihah selesai, Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, Al-Maidah, Maryam sampai berikutnya sampai Anas selesai. Tidak apa-apa, per juz. Bawa per juz kemana-mana, bawa per juz, tidak apa-apa. Ngerti? Bolehkah baca Quran sambil lari-lari? Boleh. Lari-lari jogging, bismillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa. Sambil masak, tidak apa-apa baca Quran. Dzikir terbaik itu Quran. Dzikir terbaik itu Quran. Jangan diartikan Quran sendiri, dzikir sendiri. Iya, yang makna dzikir itu mengingat Allah, dan mengingat yang paling tinggi adalah membaca Quran. Kenapa membaca Quran? Karena itu kalamnya Allah. Kita komunikasi dengan Allah dengan bacaan, dengan firman-Nya Allah. Kemana-mana usahakan baca Quran.
Makanya dalam keterangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan dalam hadis, gimana Rasulullah mengatakan dari sanad sahabat Abu Hurairah, man qara'a asyara ayatin fi lailatin lam yubda minal ghafilin. Siapa yang telah membaca Quran 10 ayat saja dalam satu malam atau mungkin dalam satu hari, maka tidak sama sekali dia dicatat, tidak sama sekali digolongkan Allah minal ghafilin, dari golongan orang yang lalai kepada Allah. 10 ayat saja ini sudah dikelompokkan orang yang ingat kepada Allah, berarti kan zikir. Usahakan kita baca Quran 10 ayat sehari minimal. Lebih-lebih wa man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang telah membaca dalam satu hari atau satu malam 100 ayat, maka digolongkan orang-orang yang sangat tunduk patuh kepada Allah, meninggal husnul khotimah. Hal rawahu Hakim wa Ibnu Khuzaimah. Dan kita para bapak ibu, kalau kepingin diangkat derajat kita sebagai keluarganya Allah, jangan tinggalkan Quran. Dalam riwayat Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Allah itu lam yalid wa lam yulad, kok punya keluarga? Allah tidak melahirkan, tidak diperanakkan, kok punya keluarga di dunia? Maka kemudian Rasul menjawab, ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khasatuhu. Orang yang ahli Quran, orang yang senantiasa mempelajari Quran, senantiasa membaca Quran, senantiasa memahami Quran, yang memuliakan Quran, dialah keluarganya Allah, dan orang yang khusus dari keluarga Allah. Maksudnya apa? Dapat prioritas. Maka kalau kita ingin jadi keluarga Allah, jangan tinggalkan Quran, buka Quran. Sekarang enggak, Quran, anak muda sekarang nikah maharnya Quran. Berapa? Jangan punya anak perempuan, calon menantu kok ngasih Quran maharnya, tolak Pak. Loh kok gitu Ustaz? Mahar itu jangan dibuat mainan sekedar simbol. Quran ini sama dengan peralatan sholat. Sama dengan peralatan sholat, mas kawin, Al-Quran dan perlengkapan sholat, gitu. Tolak Pak. Kenapa ditolak? Tanggung jawab loh dia itu. Mahar Quran, si laki-laki wajib ngajari istrinya kalau tidak bisa baca Quran. Orang kiai-kiai dulu tidak mau, santrinya suruh konek kawin mening bojomu tukono Quran kayak mahar, tidak ada. Sahabat ada, ya Rasulullah saya tidak bisa baca Quran, Fatihah gimana? Tidak apa-apa, mau diajarkan oleh sahabat, tapi ajarkan kata Rasulullah pada istrinya. Perlengkapan sholat sama Pak, pernah saya sampaikan, mahar perlengkapan sholat, suami harus mengawasi istrinya untuk sholat, dan rukunya, mukenanya wajib dipakai. Tidak hanya dipakai, Quran mahar disimpan di lemari, tanggung jawab. Hati-hati, uang saja Pak, mahar itu Pak, atau perhiasan. Jangan Quran, kecuali dia mengajarkan istrinya. Jadi Quran itu diajarkan, bukan buat mahar. Boleh Pak mahar, boleh, tapi harus diajarkan sang suami kepada istrinya. Nah, jadi kalau kita kepingin jadi keluarganya Allah, jangan tinggalkan Quran. Kemudian kalau kita ingin punya simpanan di akhirat, kita semua ingin Pak, investasi rumah, investasi uang, punya deposito, monggo, silakan. Tapi itu sifatnya sementara di dunia. Habis nanti, kalau kita mati kita tinggalkan. Bisa jadi rebutan anak-anak kita, ahli waris kita. Apa simpanan paling berharga? Quran. Kubur akhirat. Rasulullah SAW ketika diminta sahabat Abu Dharin, ya Rasulullah, wasiatkan kepada saya, Rasulullah menjawab, alaika bitaqwallah, taat kamu kepada Allah. Zidni, tambahkan kepadaku ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, alaika bitilawatil Quran, baca Quran. Walaupun sekedar baca. Gini, ada qiraah, ada tilawah, beda Pak. Tilawah, tala yatlu tilawatan, sekedar membaca. Itu tilawah. Walaupun tidak tahu artinya, itu namanya tilawah. Tapi kalau qira'a yaqra'u qira'atan,
belajar, memahami, mendalami, mengamalkan itu Quran. Lebih luas, lebih dalam lagi. Makanya ketika Rasulullah menerima ayat surat pertama, Iqra, bukan udlu, bukan kamu baca, enggak. Iqra, baca, pahami, pelajari. Iqra, luas. Nah, Rasulullah mengatakan di sini, alaika bitilawatil Quran, kamu baca Quran, teruslah Quran, walaupun sekedar baca. Walaupun sekedar baca. Kenapa? Fa innahu nurun laka fil ard, sebab Quran itu akan menjadi cahaya kamu di dunia. Wa dzukhrun laka fis sama, akan jadi simpanan investasi kamu di akhirat. Besok kita mati, Pak. Quran itu pembela kita. Jangan sampai kita tidak punya pembela. Rasulullah memberi syafaat, tapi syafaat terbesar Quran. Semangat demikian. Rasulullah SAW menyatakan sebagai penutup yang saya sampaikan, Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un wa mahilun musaddaq. Quran itu yang memberi syafaat pertolong, yang diterima pertolongannya. Quran itu minta mandat kepada Allah untuk bisa menolong yang membaca Quran, yang memahami Quran, yang mengamalkan Quran, diterima permohonannya oleh Allah. Wa mahilun musaddaq, Quran itu pembela, pengacara yang dibenarkan, yang dipercaya oleh Allah. Quran. Besok ketika kita di alam mahsyar ditanya amal kita, Quran itu yang maju. Salat maju, tapi Quran maju. Kenapa? Karena kalamnya Allah maju. Jadi jangan sampai kita tidak mau baca Quran. Jangan sampai kita tidak mau melantunkan Quran walaupun sekedar hafalan. Saya tidak bisa baca huruf per huruf, kalimat per kalimat karena saya tidak tahu hurufnya. Karena sudah terlanjur sepuh. Tidak apa-apa, yang hafal saja, Pak. Minimal 10 ayat dalam satu hari. Kan udah. Saya hafalan nih, tidak apa-apa. Fatihah berapa ayat? 7. Inna a'tainakal kautsar berapa ayat? 3. Pas 10. Diulang-ulang dok. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu Quran. Ada orang sholat ngimami diwaca inna ta'ina, lu jangan meremehkan, itu Quran. Inna ta'ina itu kalamnya Allah, jangan meremehkan. Dan lebih baik membaca surat itu walaupun 3 ayat selesai dibandingkan baca Quran tapi nggak selesai. Itu bedanya di situ. Kita baca Al-Baqarah 1 juz nggak selesai kan? Kita baca inna ta'inakal kautsar 3 ayat, utama mana? Utama inna ta'inakal kautsar. Itu ilmu Quran, itu ilmu Quran. Ya. Kadang-kadang orang kan ngimami baca ayat, tidak apa-apa. Dia hafal ayat-ayatnya, tidak apa-apa, tidak selesai. Cuma afdolnya selesaikan. Makanya Rasulullah tidak pernah baca Quran ketika ngimami Al-Baqarah separuh, tidak pernah. 3 juz Rasulullah. Tapi boleh kan misalnya 10 ayat dalam Baqarah dipakai untuk ngimami, enggak apa-apa. Saya sering. Cuma afdolnya satu surat afdolnya. Makanya dibuat pembandingan. Inna a'tainakal kautsar sampai selesai, apa Al-Baqarah sampai selesai. Utama mana? Utama inna a'tainakal kautsar sampai selesai. Nah, seperti itu. Dan kita baca Quran sebagai penutup, kita baca Quran bukan hanya kita yang dapat, Pak. Orang tua kita yang di alam kubur, yang mungkin di dunia dulu tidak sempat baca Quran, kecipratan Quran, Pak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat sahabat Buraidah, riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, man qara'a al-Quran, siapa yang telah membaca Quran, wa ta'allamahu, dan mengajarkannya kepada orang lain, wa amila bihi, dan dia mengamalkan dengan Quran itu sendiri, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nurin dawu mislu dawi syamsi. Orang tuanya besok di alam akhirat sampai tercengang mendapatkan mahkota dari cahaya yang sinarnya seperti sinarnya matahari. Di akhirat pernah saya sampaikan, alam mahsyar tidak seperti kita, Pak. Masih enak alam dunia, alam mahsyar itu. Alam mahsyar itu tidak datar, tidak ada pavingan, tidak ada jalan aspal, tidak ada tembok, duri, panas, gelap gulita, matahari di atas kepala kita, itu di alam mahsyar. Kalau di dunia kan ada matahari terang, kita bisa melihat.
sekitar kita, sekeliling kita ada matahari di siang hari. Tapi di akhirat Pak, alam mahsyar matahari di atas kepala kita tapi gelap gulita. Depan kita jurang, belakang jurang, semuanya berduri. Apa yang kita lakukan? Tidak ada pembela, Quran. Orang tuanya ini heran, diberi mahkota oleh Allah, menyinari dia, di sekitarnya dia terang, bisa melihat jalan. Tanya kepada, bukan hanya itu, wa yuksa walidahu hullataini, diberi pula perhiasan yang luar biasa. Tidak ada latakumu lahuma fid dunya. Yang kedua orang tua ini tidak punya perhiasan di dunia semacam itu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mungkin beli emas ke Belauran, ke Wijaya, atau kemana, ke Gajah, Abu Lama, beli emas kan? Bayar kan? Mengeluarkan biaya kan? Tidak perlu. Di akhirat tidak perlu. Quran. Anak kita bisa baca Quran, itu emas kita. Kita bisa baca Quran, anak kita bisa baca, itu investasi kita di akhirat, di alam kubur. Getun kalau punya anak tidak bisa baca Quran. Makanya dukung setiap kegiatan keagamaan di masjid, di TPQ, TPA, dukung. Syukur-syukur anaknya setelah baca Quran, belajar tafsir. Belajar tafsir. Memahami apa? Isi kandungan Quran. Tidak cukup hanya sekedar baca, tafsirnya dipelajari. Nah, kemudian orang tua ini tanya kepada Allah, bima kusina hada, ya Allah, ini saya dapat dari mana ini? Dengan malaikat ini saya dapat dari mana semua keistimewaan ini? Jawabannya, bi akhdi waladikumul Quran. Sebab kamu memberi kesempatan anak kamu belajar Quran. Kamu memberi kesempatan anak kamu mempelajari, mendalami, mengamalkan Quran. Itu hadiah kamu. Walaupun bapaknya, ibunya tidak sempat belajar Quran, tidak bisa baca Quran, punya anak senang Quran, ahli Quran, memahami Quran, ngamal Quran, istimewa bapak ibunya. Istimewa. Ini yang kita cari para bapak. Jadi jangan sampai generasi kita tidak kenal Quran. Jangan sampai. Alhamdulillah sekarang sudah banyak hafal Quran anak-anak SD, SMP. Tapi utamakan lagi setelah bisa baca Quran, melajari ilmunya Quran, tafsirnya Quran, bukan hanya terjemahan, tafsirnya seperti apa, kandungan ayatnya seperti apa. Kalau terjemahan itu hanya terjemahan Pak, tapi isinya itu tafsir, harus dipelajari, harus ada gurunya. Nah, seperti itu. Di rumah alhamdulillah anak-anak santri saya satu ayat saya tulis dari beberapa tafsir, saya rangkum, saya ajarkan di rumah saya seperti itu anak-anak. Ya. Jadi ini harus bisa dicontoh, ditiru seperti itu. Ya. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Cukup. Ya. Ya. Cinta Pak? Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Pertanyaannya Pak Wali itu yang maluna dengan tak maluna. Ya maluna. Jadi mengamalkan sama mengetahui. Oh, ya maluna dengan tak maluna. Jadi bukan berarti salah cetaknya. Kalau masalah Quran itu ya mungkin ada tapi sangat-sangat langka. Ya. Karena tintas kayu luar biasa. Oh, nggih, tidak bisa dipalsu. Susah untuk Nggih. ditipu itu susah. Nggih. Kalau ada itu penyusupan. Satu huruf pun ketahuan. Betul. Nah, oleh karena itu, kalau mungkin ada semacam segera dilakukan, tapi itu susah. Yeah. Cuman yang ditanyakan Pak Oden itu cara bacanya tak maluna apa tak maluna. Tak maluna apa ya lamuna. Betul, nah, itu harus tahu Beda. sedikit arti maksudnya begitu. Iya, harus tahu artinya memang. Baca Quran itu kalau bisa itu sedikit tahu arti. Iya, Jadi benar. kita nggak salah membaca. Iya, terus. Contoh alim dengan alim. Beda. Beda. Kalau alim itu mengetahui alim itu sangat Iya. pedih. Nah, nyun sewu sekali. Jadi di situ makanya makhratul huruf itu juga harus diperhatikan. Perhatikan. Ya, jadi kita nggak salah. Jadi begitu. Maksud saya insya Allah. Iya. Jadi Berarti beda kalimatnya. betul kalimatnya ya. Kalimatnya beda. Ya memang harus Kalau ada yang salah. Betul. langsung tanyakan mau. Di informasi kok ada kesalahan jangan dibandingkan dengan Quran itu betul. Iya. Tapi sangat langka karena tintas kayak itu juga Iya, hati-hati. susah untuk ditipu. Nggih. Quran itu satu huruf pun Betul. itu tidak bisa. Jadi ada alif satu kehilangan. Misalnya gini, ya'lamuna,
dengan ya'lamu, karena kemasukan huruf lam ya'lamu, maka diganti dengan nunnya, wawu nunnya diganti alif. Itu alifnya tidak ditulis, ketahuan. Ya tapi harus. Mudah-mudahan. Yes. Oh ada lagi, monggo. Kalau misalkan kita baca Al-Quran, terus kita baca terjemahannya, terus kita merasa paham, terus kita mungkin dakwakan atau ajarkan ke anak kita atau teman atau orang lain tanpa kita mempelajari tafsir atau guru, apakah boleh? Boleh. Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah man orang yang ta'allama al-Quran, belajar Quran wa yu'allimahu, kan gitu. Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya, kan gitu. Sebatas hanya mengajarkan huruf dan bacaan. Artinya pemahamannya, tafsirnya. Oh, kalau pemahaman tafsirnya, kalau dia misalnya hanya sekedar hanya bisa baca Quran tanpa mempelajari tafsirnya, kemudian mengajarkan kepada orang lain, ini harus dihati-hati. Kenapa? Kalau salah tafsir bahaya. Saya sendiri Pak, ngapunten, saya sendiri di rumah itu masih buka tafsir. Dulu saya pelajari tafsir di pondok, beberapa tafsir, alhamdulillah selesai. Dan sekarang itu pun saya pelajari lagi. Dari sekian kitab tafsir saya, ada 2 lemari khusus tafsir saya punya. Itu saya pelajari lagi. Jadi saya hati-hati. Oh ini penafsirnya seperti ini, penafsiran. Tapi kalau salah tafsir beda. Wah bahaya sekali. Enggak. Makanya di Quran ini Pak, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ada yang am, ada yang khos. Kalau dalam fikih khos am. Ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Ada yang jelas, ada yang samar-samar. Yang samar-samar ini berhubungan dengan masalah tauhid. Ini sangat rawan. Itu kan? Yadullah fawqa aydihim, itu mutasyabihat. Kalau diartikan secara lafziyah, secara lafaz, bahaya. Tangan Allah menyerupai tangan makhluk. Bukan itu pengertiannya dalam tafsir. Kekuasaan yang dimaksud. Maknanya penguasaan. Maknanya rahmat Allah. Itu tafsir. Semua tafsir seperti itu. Makanya kalau kita menafsirkan tanpa mengetahui ilmu tafsirnya, jangan. Tegas saja, jangan. Nanti salah penafsiran. Bahaya Pak. Bahaya. Apalagi masalah fikih. Yang di Quran menafsirkan fikih tapi tanpa mengetahui tafsirannya, hanya sekedar melihat lafaz hurufnya, bahaya. Harus belajar betul-betul tafsir. Gitu. Nonton, dan nggih. Cekap nggih? Cekap. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha min la tashba' min du'ain la yurfa'. Allahumma rzuqna fahman wasi'an ala ilmi diniyah. Allahumma faqihna ilmi diniyah. Allahumma fahimna ilmi diniyah. Allahumma ij'alna imaman muttaqin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma hakikna bitaqwa wal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadama bil hal wal mal innaka antas sami'ud du'a bi barakati syahri Ramadan bi karamati syahri Ramadan li jahi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Makatan akan saya kula sampaikan kula nyuwun ageng pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.